Sekarang saatnya Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pasti. Mitra Pas, selamat sore, apa kabar? Kembali bersua bersama saya Arif Vanili sore kali ini di program spesial yang sudah pasti ditunggu-tunggu kesayangan kita bersama. Inilah Ruang Gizi Mitra Pas, persembahan 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, bekerja sama dengan Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Oke? Baik. Ya, bekerja sama dengan satu yang ini dia sehati, sehat bersama IAI Pati, maksud saya Mitra Pas ya. Dan Anda bisa bergabung SMS WhatsApp di 085277999101. Untuk line telepon bisa Anda manfaatkan di 0295385877. Fanpage kami ada di @paspati dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati. Untuk sore kali ini kita akan membahas satu topik menarik Mitra Pas ya, yaitu tentang kupas tuntas masa kadaluarsa obat. Karena memang obat ini juga ada sistem kadaluarsanya. Artinya kalau memang sudah melewati masa kadaluarsa, ini sudah tidak bisa dikonsumsi. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama dengan narasumber yang sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati sore kali ini. Ada apoteker Mbak Anfa Nurul Ulia, Sarjana Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, kemudian hadir juga bersama kita ada apoteker Mbak Khorina Sari Yunensa, Sarjana Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Khorina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore kali ini? Alhamdulillah baik. Oke, nah beliau ini sehari-harinya kalau boleh saya sebutkan ya, ini bertugas di Rumah Sakit Islam Pati. Nah, lokasinya terletak di Jalan Raya Pati Tayu, ikutnya Desa Waturoyo. Kalau orang apa biasanya nyebutnya Kajen. Iya. Oke. Dan untuk Anda Mitra Pas, nanti kalau ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan, boleh SMS WhatsApp di 085277999101, dan untuk line telepon bisa Anda manfaatkan di 0295385877. Dan ini yang cukup menarik Mbak, karena memang untuk masa-masa seperti ini, bahkan 1 tahun yang lalu kita masih ingat betul bulan Juni Juli ya. Waduh, sedih. Masyarakat luas sedih. Pihak teman-teman yang bertugas di rumah sakit sedih, masyarakat juga sedih. Sampai kesedihannya itu luar biasa. Sehingga ini banyak juga yang pokoknya sedikit-sedikit kan harus sedia obat. Nah itu apa namanya, sekedar multivitamin ataupun obat. Nah ternyata ini juga ada aturan mainnya untuk minum ya. Terus. Ada kadaluarsanya, ada standar operating prosedur kalau orang-orang keren pada bilang. Nah ini kita berbicara tentang kupas tuntas masa kadaluarsa obat. Nah mohon pencerahannya, ini bagaimana sistemnya? Apakah obat-obat yang kadaluarsa ini tulisannya di mana? Karena kadang masyarakat awam juga nggak tahu. Oh masih bagus nih, padahal sudah kadaluarsa. Nah mohon pencerahannya Mbak, ini bagaimana seharusnya? Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya apoteker Anfa Nurul Ulia dari Rumah Sakit Islam Pati. Di sini mau sharing sedikit ya tentang kadaluarsa obat. Nah, istilah obat itu kan sudah sangat biasa sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih jika kita punya orang di rumah yang sudah rutin mengkonsumsi obat sehari-hari, hampir sebulan atau bertahun-tahun ya, pastinya atau untuk sediaan di rumah sajalah. Nah pastinya itu kita di rumah berpikir masih boleh nggak ya dipakai ini obat, sampai kapan nih bisa disimpan. Nah seperti itu tuh sering banget, meskipun kadang sudah tertera itu ya, kadang BUD atau ED. Nah kayak gitu. Sebelumnya kita ketahui keberhasilan suatu pengobatan itu dapat dicapai melalui beberapa faktor ya. Yang pertama, pemberian obat yang tepat, dosis yang tepat, dan kualitas yang baik. Kualitas obat diharapkan dapat terjamin tidak hanya pada saat penyerahan saja ya, namun hingga disimpan di rumah, bahkan saat digunakan oleh pasien tersebut. Di mana di sini agar pengobatan mandiri di rumah dapat berjalan dengan tepat, maka pemberian informasi mengenai cara penyimpanan,
batas waktu penggunaan obat setelah kemasan dibuka, nah, itu merupakan hal yang sangat penting sekali. Penggunaan obat di rumah tentunya itu memiliki batas waktu tertentu ya. Dalam praktek sehari-hari tidak jarang sekali kita sering salah kaprah terkait tanggal kadaluarsa obat setelah kemasan obat itu dibuka. Kadang kan kita berpikirnya di labelnya itu sudah, oh ini ada tulisan ED tanggal sekian, oh berarti masih bisa dipakai nih sampai tanggal tahun sekian gitu. Seringkali setelah kemasan dibuka waktu kadaluarsa itu masih dianggap sama pada semua kalangan lah, rata-rata kayak gitu. Nah padahal kan tidak ya. Nah di suatu kemasan itu banyak tulisan yang harus dipahami ya. Ada istilahnya expired date yang singkatannya itu E sama D ya. Ada istilah PAO, ada istilahnya MFG dan yang lain-lainnya. Nah, di sini yang dimaksud expired date sendiri itu batas waktu penggunaan obat setelah obat diproduksi oleh pabrik farmasi dan sebelum kemasan primer. Kemasan primer ini maksudnya kemasan yang berhubungan langsung dengan obat. Nah, kemasan sebelum kemasan obat itu dibuka itu namanya expired date. Tapi jika obat itu sudah dibuka, nah atau nanti diracik ulang atau dikemas ulang, itu ada tanggal kadaluarsa sendiri. Beda sama tanggal kadaluarsa yang tertera pada yang tertulis di kemasan obat tersebut. Nah, kenapa kita harus tahu tentang itu? Karena stabilitas obat setelah kemasan primernya dibuka itu tidak sama stabilitasnya obat dengan kemasan yang belum dibuka. Jelas berbeda. Berbeda juga dengan ED yang sering tertulis di kemasan obat itu. Pastinya sudah tertulis ED, tapi peletakan ED itu beda-beda. Tidak harus ED itu tertulis di kemasan itu langsung ED tanggal sekian. Itu sering juga ED tertulisnya berada di tutup segel botol kayak gitu ada. Jadi kalau BUD itu jarang banget lah diketahui seseorang itu. Nah, oleh karena itu biasakan untuk selalu membaca keterangan pada kemasan obat, itu jelas, dan mencatat tanggal jika saat kita menerima obat itu dari apotik, saat beli atau dapat dari fasilitas kesehatan yang lainnya gitu. Nah, BUD nanti itu akan, BUD tadi kan setelah ED atau tanggal kadaluarsa setelah dibuka ya, beda sama ED yang masih dari pabriknya, itu beda. Nah, nanti itu ada rinciannya masing-masing. BUD tablet itu berapa, BUD sirup itu berapa. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh apoteker Mbak Ninsa selanjutnya. Oke, silakan Mbak Ninsa. Oke. Dalam sediaan farmasi sendiri, produk farmasi dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada non steril dan steril. Saat ini kami mau membahas obat yang non steril. Yang non steril itu penetapan BUD-nya. Yang pertama ada produk dari pabrik. Apa sih produk dari pabrik itu? Kita ngambil contoh aja. Semisal kita mempunyai bentuk sediaan yang padat. Misal kita mempunyai obat CTM yang berupa kayak los-losan kemasan dalam 1000 tablet, kemudian dikemas ulang. Nah, seperti itu, maka expirednya itu nggak sama dengan yang tertera di kemasan. Tapi kita bisa memberikan informasi kepada pasien expired yang bisa diterima oleh pasien itu dengan cara misal obat dari sediaan padat ya tadi, kayak tablet tadi kan sediaan padat, dengan menggunakan informasi dari pabrik. Apabila dari informasi dari pabriknya itu nggak tertera BUD-nya, maka diambil ED. Apabila kurang dari 1 tahun, BUD maksimalnya sama dengan pabrik. Apabila ED-nya lebih dari 1 tahun, BUD maksimalnya itu 1 tahun gitu. Kemudian bentuk sediaan yang cair. Bentuk sediaan cair itu seperti ada kayak salep yang dicampur-campur dengan bahan-bahan yang lain, ataupun sediaan cair yang berupa kayak sirup yang perlu direkonstitusi lagi, sirup antibiotik. Nah, seperti itu.
Kemudian ada obat yang racian. Obat racian itu contohnya seperti kapsul yang isinya ada beberapa obat di dalamnya. Nggak cuma satu obat aja yang ada di dalam kapsul, tapi ada beberapa obat. Nah, caranya itu menggunakan BUD racikan, puyer, dan kapsul. Masing-masing obatnya itu dicek ED-nya berapa, kemudian diambil ED yang paling terpendek. Apabila ED-nya kurang dari 6 bulan, maka BUD-nya itu pada waktu bulan itu juga. BUD maksimal sama dengan expired date. Kecuali apalagi yang expired date lebih dari 6 bulan, menghitungnya dari 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED. Hasilnya itu apabila kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal hasil perhitungan tersebut. Apabila lebih dari 6 bulan, maka BUD maksimal 6 bulan. Nah, seperti itu. Kemudian ada BUD tentang formulasi oral. Itu BUD tidak lebih dari 14 hari jika disimpan pada suhu dingin yang terkontrol. Apabila formulasi cair atau semi padat, misal ada kayak topikal, dermal, seperti kayak salap, nah kayak gitu, itu BUD tidak lebih dari 30 hari. Apabila formulasi tidak mengandung air, itu 25% waktu yang tersisa dari masing-masing obat hingga kedaluarsa atau 6 bulan, dipilih dari yang paling singkatnya itu. Ya, seperti itu. Baik, untuk Anda Mitra Pas, ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, mungkin juga tulisannya kecil ya untuk ED. ED itu adalah maksudnya expired date, sehingga kalau sudah seperti ini Anda harus jangan sampai ketika obat sudah expired, mending beli yang baru saja daripada terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama. Oke? Dan pastikan tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Nanti Anda bisa bergabung SMS WhatsApp ya di 085277 999101. Kemudian untuk line telepon bisa dimanfaatkan di 0295 385877. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan pindah channel Mitra Pas. Kami akan kembali. Radio Pas Pati. Mas, antar beli masker yuk. Ini kan masih musim pandemi corona. Sekalian kalau gitu, Dek. Aku juga mau beli HP di Kajepon. Di sana juga jual masker loh. Oh iya? Kalau gitu pas banget dong, Mas. Ayo, sekarang mumpung cuaca cerah. Dari dulu orang Pati kalau beli HP ya di Kajepon. Sudah murah, berhadiah lagi. Ada Vivo, Oppo, Realme, Samsung, Xiaomi, Nokia, dan lainnya. Mengantisipasi virus corona, Kajepon juga menjual masker anak dan dewasa, dijual eceran harga grosir. Beli HP dan masker di Kajepon Pusat, Jalan Pemuda 313, depan Ayam Goreng Kembang Joyo Pati. Jangan sampai salah, di toko yang ada tulisan cabang resmi Kajepon. Selain itu hoax, karena banyak yang ngaku cabang Kajepon. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Hari Minggu dan libur nasional tetap buka. Wah, pas pancenan. Gandem tenan. Lah iya, Dek, renyah, enak tenan. Iki ngomongno krupuk apa-apa leh, kok renyah? Lah, ketara rame lu ngerondo ndek bengi iki. Ngeronda karo mayoran, Dek. Pas ngeronda, Mas Bro. Tembang-tembang dangdut, campur sari dan Indonesia lama di pas ngeronda malam. Gandem tenan loh. Jam 1 malam sampai jam 4 pajar iku lho. Neng 101 FM Radio Pas Pati bersama obat sakit kepala powder 38. Wah, enak lagu nih, gayang joget nih. Cak, kok nyekeli sirah karo pipi? Joget model anyar aja. Model anyar. Iki lho, sirahku mumet, awakku pegelinu untuk cekot-cekot. Bisa enak jogetku. Nek sirah mumet, awak pegelinu untuk cekot-cekot. Cepet ngombe powder 38. Laris manis rokok Alhamdulillah, Mbak. Loh Mas, sampean dodolan rokok sing ora ono pita cukai nih. Hati-hati Mas, iso kena pasal pidana. Kok iso, Mbak? Rokok kuwi termasuk barang kena cukai, sing kudu diawasi peredarane karo pemerintah. Lah nek ora ono cukaine termasuk barang ilegal. Waduh, lah aku iki kudu piye?
di story sales ya, Mbak. Lah ya ojo gelem to, Mas. Sebagai warga negara yang baik, kudu lapor nek kantor Bea Cukai Kudus. Nomor iki lho tak wenehi 0291 432 355 atau Satpol PP Kabupaten Pati 0295 386 605. Iya Mbak, aku lagi ngerti saiki. Suwono Mbak informasinya. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pati. Lebih dari 20 kali berita yang kami siarkan. Setiap hari, dialog interaktif mencerdaskan. Acara agama menjadi sajian pagi, siang, dan petang. Serta sederetan tebang-tebang pilihan selalu hadir menemani pendengar. Kami hadir bukan sekedar memberikan hiburan, tapi menjadi media yang mengedukasi pendengarnya. Simak selalu kami di 101 FM Radio Paspati. Mitra Pas FM, masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Oke, Mitra Pas, acara ini didesain untuk Anda bisa berkonsultasi seputar obat, kemudian seputar hal berkaitan tentang keapotekan. Nah, karena memang ini ada beberapa hal yang harus ikut aturan main supaya nanti harapannya Anda ketika minum obat itu sehat. Nah, Anda bisa bergabung melalui SMS dan WhatsApp di 085277 9999101 ya. Jadi semakin mudah ketika Anda berdiskusi, menanyakan, tidak perlu ngantri, cukup WhatsApp ataupun line telepon bisa Anda manfaatkan ya. Anda bisa masuk, suara Anda juga kami terima kok, voice note Anda. Silahkan di 085277 9999101 ataupun telepon di 0295385877 Mitra Pas. Kebetulan untuk sore kali ini kita membahas tentang kupas tuntas masa kadaluarsa obat. Bareng saya Arifan Ili dan narasumber yang sudah hadir ada apoteker Anifa Nurul Ulya, sarjana farmasi, dan apoteker Khorina Sari Yunensa, sarjana farmasi. Kebetulan beliau ini berdua tugas di Rumah Sakit Islam Pati Mitra Pas. Yang ingin bergabung ya silakan sambil nunggu. Ini yang sudah masuk melalui WhatsApp di 085277999101. Selamat sore Pas FM Pati. Baik. Ini yang sudah bergabung dari Mas Rois. Ini menanyakan untuk begini, anak saya ini kan masih balita Mbak, masih balita, umur di bawah 1 tahun. Ya. Biasanya kan beli obat-obatnya dalam bentuk sirup. Nah, karena memang pada saat minum obat ini kan tidak langsung habis ya. Setelah dibuka, kemudian paling-paling diminum beberapa hari. Kebetulan alhamdulillah anak saya sudah sembuh. Biasanya berapa? 3 atau 4 hari anak sudah sembuh ya, karena setelah itu harus ke dokter seperti itu. Nah, ini kan turah banyak, Mbak. Oh, berarti masih banyak seperti itu. Nah, ini cara penyimpanannya gimana? Apakah nanti ketika ada masa-masa tertentu otomatis langsung kadaluarsa, atau enaknya disimpan ya untuk kita berikan ke tetangga atau orang yang membutuhkan? Mohon pencerahannya. Menarik ini. Monggo, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya. Untuk masa kadaluarsa tadi yang sudah dijelaskan oleh apoteker Yunensa tadi, itu kan ada beda-beda ya perlakuannya antara sirup, tablet atau yang lainnya. Jika yang ditanyakan oleh bapaknya tadi, Bapak Rois, terkait dengan sirup, masih sisa banyak nih, istilahnya goyeman ya, atau mubadir kalau nanti dibuang kayak gitu. Nah, di situ kan ada batas kadaluarsanya ya, istilahnya BUD, beda sama ED ya Pak ya. Itu tadi BUD nanti
kapanpun jenengan habis dari apotek atau dari fasilitas kesehatan rumah sakit yang lainnya, tanyakanlah, Mbak, kapan ini bisa saya simpan sampai bisa saya gunakan, kayak gitu. Kalau sirup itu sekitar 14 hari ya, tergantung, apalagi ada sirup kering atau antibiotik. Nah, itu kan tidak boleh disimpan yang lama ya, kayak gitu. Jadinya ya emang harus dibuang, dan pembuangannya itu tidak langsung dibuang di tempat sampah kayak gitu, enggak. Ada caranya sendiri. Seperti seandainya sirup mungkin diencerkan dulu, karena nanti apabila antibiotik itu dibuang, asal dibuang ya, nanti bisa mungkin di tempat sampah nanti diambil orang atau gimana, nanti bisa dikemas ulang lagi. Nah, itu kekhawatiran itu kan yang perlu cegah dulu ya. Disalahgunakan gitu. ya, Mbak. Iya, takutnya disalahgunakan itu dari segi lingkungan. Yang kedua, itu kalau nanti kadaluarsa dalam disimpan terus pada masa lama, ini masih ED-nya masih lama ini, padahal beda antara ED sama BUD. Satu, nanti bisa aja itu obat bisa terkontaminasi gitu. Nah, stabilitasnya pastinya berbeda saat awal dibuka kayak gitu ya. Kalau bahasa orang awam, keampuhannya ya, Mbak? Iya, keampuhannya bisa kayak gitu. Mungkin saja kan kalau ibu-ibu itu kan kalau mau minumkan obat anaknya buka tutup. Nah, berapa aliran bakteri yang keluar masuk itu ngaruh ya, Mbak, gara-gara dibuka ya? Nah, itu kan pengaruh ke stabilitas obat. Nah, akhirnya stabilitas itu yang mengaruhi BUD itu tadi ya. Jadinya ada batasan-batasannya, BUD-nya yang sirup 14 hari, yang tablet ada berapa hari, itu beda-beda karena kestabilan obat itu emang beda-beda. Nah, jadi nanti akan pengaruh tentang efektivitas, intinya kemampuan obat itu untuk menyembuhkan penyakitnya itu gitu ya kan. Bisa kok nggak sembuh-sembuh ya, atau mungkin ada efek yang lainnya ya. Nggak taunya sirup asal dituang aja ada bakterinya, ada udah berjamur atau gimana, ada berubah warnanya atau baunya. Nah, itu jadinya ED dan BUD meskipun lama itu belum jaminan obat itu bisa dipakai. Jadi stabilitas itulah yang jaminannya ya, gitu. ED, BUD lama tapi kok sudah ada perubahan dari obat tersebut, warna, bau dan yang lainnya, itu ya tetap tidak boleh dipakai gitu. Dan tidak bisa diminumkan ke yang lainnya. Karena kondisi tubuh kita sama orang lain itu berbeda-beda. Seandainya tetangga kita seperti tadi sakit panas nih, ini Mbak masih ada sisa kok, kan beda, berat badannya beda, kondisi laki-laki perempuannya beda, lebar tubuh itunya juga, serapannya beda, umurnya berapa, takarannya juga beda. Nah, seperti itu kan, itu punya aturan masing-masing ya. Jadi lebih baik jika emang ada jenengan mendapatkan obat dari fasilitas kesehatan, tanyakan BUD-nya. BUD istilahnya ED setelah kemasan itu dibuka itu, dan sampai kapan dan bisa diminum, disimpan di mana, karena semuanya akan ada pengaruhnya gitu. Oke, sangat jelas Mitra Pasya, karena ada dua hal itu secara alamiah ketika sesuai dengan tanggalnya, kemudian faktor yang adalah setelah kemasannya dibuka. Oke. Nah, ini ada sangkut pautnya ini. Tapi sebenarnya tadi sudah dijelaskan, tapi nggak apa-apa saya baca lagi ya, Mbak ya. Ada sedikit sangkut paut dari Ibu Anissa atau Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasusnya begini. Saya kemarin kan dikasih turan obat sama anaknya kakak, sebetulnya masih saudara. Oke, karena kadang kan seperti itu. Ini lo pakai obatku saja. Saya minumkan, Mas, ceritanya. Terus saya minumkan, saya boleh sebut merek nggak ya? Mereknya A saja deh. Obat A, sirup ya, saya minumkan ke anak saya. Tetapi anak saya ternyata nggak sembuh. Akhirnya saya ke apotek. Nah, kemudian dari apoteker dibilang bahwa memang ketika obat dibuka, karena pada saat saya beli di apotek tersebut dikasih yang mereknya sama, merek A juga. Saya pengennya merek B karena kemarin kan dikasih kakak nggak mempan. Apakah itu ada kaitannya dengan dibuka tadi? Sebenarnya tadi sudah dijawab ya, karena memang si
mbaknya ini, kakaknya ini mempan anaknya karena ini turahan dikasihkan jadi nggak mempan. Tapi nggak apa-apa, silakan dijelaskan lagi. Ibu Anissa, ya silakan mohon pencerahannya Mbak. Oke. Di sini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Anissa ya. Gini, memang apabila suatu anak minum obat, antara si anak A dan anak B itu memang berbeda ya, dari berat badannya, dari umurnya, itu pun dosis dan takarannya pun berbeda. Apabila anaknya tadi yang si anaknya kakaknya itu tadi mempan karena obat baru dibuka, belum ada kontaminasi dari mikroba atau bakteri dari yang lainnya. Dan itu sudah sesuai aturannya Mbak ya? Itu sudah sesuai dari aturan, dari misal belinya di apotek ya, udah dikasih tahu sama petugas apoteknya. Kemudian kalau sama yang dikasihkan sama adiknya tadi, nah itu nggak sesuai, misal beda dengan umurnya atau berat badannya, dosisnya kurang. Nah kita kan nggak tahu ya, makanya dia misal beri di apotek lagi, dikasih obat yang lain, nanti dikasih informasi kepada petugas apoteknya, tepatnya minum obat itu berapa sendok sih pada umur segini, berat badannya segini. Nah itu tadi petugas apotek atau apotekernya bisa menjelaskan begitu kepada pasiennya tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti dikasih merek obat yang sama, ya wajar ya Mbak ya, karena memang yang tadi gak mempan sudah dibuka lama sih. Nah itu dia Mitra Pas permasalahannya. Ini jarang diketahui loh ya. Untuk ada Mitra Pas yang bergabung, sudah jelas ya Ibu Anissa. Kalau ada beberapa hal yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan lagi, atau Mbak Anissa tadi, SMS, WhatsApp, voice note Anda kami terima. Silahkan bisa masuk di 0295385877. Fanspage ada di @paspati dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati. Telepon juga boleh Mitra Pas ya. Karena memang acara ini didesain Anda bisa berkonsultasi. Hal-hal yang belum Anda pahami seputar obat bisa Anda tanyakan di program Sehati ini, Sehat Bersama IAI Pati Mitra Pas. Karena teman-teman IAI yang memang tersebar di rumah sakit, di klinik ataupun di apotek-apotek ini bekerja sama bahu-membahu untuk mencerdaskan kita semua, sehingga kita tidak ngah-ngoh, artinya kita memahami apa yang kita beli, apa juga khasiatnya. Karena kebanyakan ini musim-musim seperti ini kan cuaca ya, banyak yang drop lah, anak saya aja panas kok ya. Dan ini juga jangan sampai nanti kita kasih sesuatu yang salah, nanti repot ya. Oke, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bergabung terus di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda selanjutnya Mitra Pas. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Kena flu, hidung bisa buntu, pilek, rezeki jadi mampet, apalagi tambah sakit kepala, panas dingin meriang jadi demam. Kena flu, hidung sana flu, kena flu, hidung sana flu. Assalamualaikum Pak Kis. Waalaikumsalam. Pak Kis, izin Pak, minta referensi sekolah tahfidz yang recommended. Adik saya sudah waktunya masuk SMP Pak. Di SMP kita Al-Akram Banyuurip Pati aja Mas. Di sana adikmu insya Allah akan dididik maksimal oleh ustadz yang profesional. Ustadz tahfidznya bersanad Pak? Oh tentu, semua ustadznya alumni pondok tahfidz yang bersanad. Karena itu hal yang paling penting dalam dunia tahfidz. Programnya apa aja Pak? Di SMP kita Al-Akram program tahfidzul Quran terintegrasi sekolah dan pesantren, penerapan bahasa Jawa dalam rangka pembentukan karakter, dan ada kajian kitab kuning. Bismillah, insya Allah adik saya segera saya daftarkan di SMP kita Al-Akram Banyuurip Pati Pak. Segera daftarkan putra Anda di SMP kita Al-Akram Banyuurip Pati. Membuka pendaftaran peserta didik tahun 2022-2023 sampai dengan 16 Juni 2022. Keunggulan SMP kita Al-Akram Banyuurip, program tahfidzul Quran terintegrasi dengan sekolah dan pesantren, penerapan berbahasa Jawa dan kajian kitab kuning, fasilitas gedung sekolah dan asrama representatif, tenaga pendidik profesional dan ustadz tahfidz bersanad. Informasi pendaftaran Kiai Haji Imam Al-Mukromin MAG
0813 2573 5336. Zainal Arifin SPD 0857 2790 6556 atau langsung datang di Sekretariat Al-Akrom, Jalan Raden Santri, Desa Banyu Urip, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. SMP kita Al-Akrom Banyu Urip Pati, pencetak generasi unggul, terampil dan berkarakter Qur'ani. Badan sehat, badan kuat, kerja giat, hidup penuh semangat. Wah, tumben Kang. Biasanya selalu ngeluh, sakit inilah, itulah. Ini berkat Bio HSA. Memang penyakit asmanya sudah sembuh Kang. Asma sudah pergi mer. Ginjalnya Kang? Ginjal, mataku yang rabun, TBC, semua sudah jauh. Wah, ajaib bener Kang. Tetesan Bio HSA memang ajaib mer. Bio HSA adalah jamu tetes dengan kombinasi buah-buahan tropis khas Indonesia. Produk yang unik dan layak dikonsumsi semua umur, baik untuk anak dalam masa pertumbuhan, masa produktif, masa pemulihan dari sakit, sampai yang sudah lanjut usia. Bio HSA juga bisa mengatasi ambeien, asam urat, darah rendah, darah tinggi, demam berdarah, diabetes, gondok, hepatitis, steroid, jantung koroner, kecanduan narkoba, kolesterol, migrain, lupus, osteoporosis, prostat, stroke, thalassemia, tifus, jerawat, flek hitam di wajah, dan masih banyak lagi. Dapatkan Bio HSA di apotek terdekat kota Anda atau di Radio Pas FM Pati, Jalan Raya Pati Kudus KM3, belakang Pengadilan Negeri Pati, seharga Rp200.000. Jangan salah pilih, Bio HSA kemasan botol warna biru. Radio Pas FM Pati juga bisa didengerin melalui streaming di web Radio Pas Pati, www.pasfmpati.com, dan Google Play di aplikasi Radio Pas FM Pati. Mitra Pas FM, masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat, bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Oke, terima kasih tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Anda masih tetap bergabung Mitra Pas bareng saya Arifanili dan tentunya narasumber kita yang juga hadir untuk memberikan pencerahan. Ini kita akan membincangkan tentang ada kaitannya karena obat ini juga bisa kadaluarsa Mitra Pas ini yang kita bahas. Dan seperti biasa, saya nantikan Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Untuk telepon bisa Anda manfaatkan di 02953855877. Karena sore kali ini Anda bisa menanyakannya ke narasumber kita, ada apoteker Mbak Anfa Nurul Ulia Sarjana Farmasi dan apoteker Khorina Sari Yunensa Sarjana Farmasi. Nah, beliau berdua ini sehari-harinya bertugas di Rumah Sakit Islam Pati Mitra Pas ya, karena memang yang hadir di sini narasumber yang sudah berkompeten karena sehari-harinya beliau ini memang berhadapan dengan pasien, memberikan pencerahan, memberikan edukasi kepada para pasien ataupun keluarga pasien yang kadang untuk ngambil obatnya di rumah sakit. Dan petugasnya yang kesini itu beda-beda Mitra Pas, bisa dari rumah sakit, dari apotek, dari klinik, dan ini memang bahu-membahu saling bekerja sama untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, kebetulan sore kali ini kita membahas tentang kupas tuntas masa kadaluarsa obat. Oke Mbak, mungkin ada beberapa hal lagi yang ingin Anda sampaikan selain yang tadi sudah ditanyakan, kemudian juga yang jadi opening yang tadi. Mohon pencerahannya monggo Mbak. Sedikit nambahin ya, di dalam suatu kemasan obat itu terkadang itu kita ada istilah selain istilah ED itu ada di atasnya tulisan itu kan ada tulisan MFG. Nah, itu kadang cetakannya itu kan dari pabrik itu lebih besar atau gimana, akhirnya itu menyenggol di kata-kata MFG itu. Jadinya saat kita menerima obat dari apotek itu harus cermat, teliti. Oh, ini emang dibaca betul. ED-nya ini di mana letaknya? Apa emang di situ atau di botol tutupnya gitu? Tutup botolnya gitu. Kadang ada keterangan ED di tutup botol.
MFG terletak di situ. Jadi jangan salah tangkap atau salah membaca antara MFG dan ED karena letaknya itu sangat berdekatan sekali gitu. Kalau MFG itu kan tanggal pembuatan ya. Kalau ED itu tanggal kadaluarsa. Beda lagi sama nanti BUD setelah kemasan itu dibuka. Jadi harus cermat. Jangan cepat-cepat, wah ini ED nih obatnya, masa saya dikasih obat ED nih dari rumah sakit ini, masa saya dikasih nih mbak, kembali kayak gitu. Nah kita harus cerdas dulu, teliti dulu, apakah benar, klarifikasi dulu. Jika emang belum paham, tanyakan kembali, info kembali. Di rumah sakit kami kan itu juga ada istilahnya kayak konsultasi kayak gitu lewat WA atau apa gitu. Tanyakan dulu. Atau kewajiban kita memang kan sudah menyampaikan ya, Pak, Ibu ada yang ditanyakan lagi, ini BU bisa disimpan di sini sampai kapan, ada yang perlu diperjelas lagi. Mungkin kadang obat sampai di rumah itu yang pegang kan banyak orang ya gitu. Kadang nanti diminumkan oleh putranya atau ibunya atau yang lainnya. Nah, informasi itu kan tidak semuanya didapat secara langsung dari awal tadi dari apoteker atau petugasnya. Jadi seandainya info tadi itu belum jelas di salah satu orang di rumah tersebut, ya silahkan tanya antar keluarga, atau jika belum jelas monggo kita di rumah sakit, seandainya jenengan di rumah sakit mendapatkan pelayanan dari kami terbuka untuk konsultasi, tanya dan sebagainya tentang obat atau tentang BUD atau apapun, karena itu semuanya hak pasien ya. Sebelum jenengan beranjak pulang menyimpan obat itu dan digunakan. Jadi apapun yang ingin diketahui ya silahkan ditanyakan gitu. Oke, sejelas-jelasnya ya. Karena nanti juga pengaruhnya di rumah pastinya jangan sampailah nanti di rumah itu timbul pertanyaan-pertanyaan lagi. Waduh lupa nih. Kapan ya, sampai kapan ya ini ya, waduh udah terlanjur lama, masih sisa banyak nih, udah diminumkan, jangan dia masih bisa nggak ya. Nah itu tuh sering sekali kan di masyarakat kita kayak gitu. Jadi ya telaten nulisi di obat itu, oh ini tanggal sekian ya, ditulisi di labelnya situ. Oh ini awal pertama dibuka nih tanggal sekian, berarti nanti nggak boleh nih, katanya mbaknya ini 14 hari harus dibuang, harus dimusnahkan dengan cara seperti ini. Nah kayak gitu kan pelajaran banget ya buat di rumah gitu. Oke. Baik. Dan untuk Anda mitra Pas yang ingin bergabung, SMS WhatsApp saya nantikan di 085277999101. Untuk teleponnya sekali lagi di 0295385877. Jangan sampai kebalik mitra Pas ya, karena WhatsApp tidak bisa kami terima untuk telepon. Justru malah kalau misalkan Anda kirim voice note malah bisa mitra Pas kami buka. Silakan ya, kalau WhatsApp voice note boleh di 085277999101, dan untuk teleponnya di 0295385877. Ini juga yang menarik, mohon dijelaskan tentang tadi MSG. MFG itu kaitannya maksudnya saling tumpang tindih itu bagaimana ya? Karena memang apakah ini sering disalahpahami nih, kadaluarsanya nangkanya sedikit muda atau bagaimana ini Mbak? MFG itu kan tulisannya itu kadang di atas tulisan ED ya. Nah tulisannya cetakan dari pabrik itu kadang itu agak geser ke atas atau ke bawah. Terus kadang kita sebagai masyarakat itu kan, wah ini ternyata udah ED nih. Kita tuh mesti kadang di otak kita tuh udah terset, oh ini ED, menyampingkan istilah MFG itu gitu. Padahal di situ ada keterangannya, mungkin MFD itu tertera tanggal segitu. Waktunya waktunya lebih singkat daripada ED. Padahal kan MFG itu kan masa pembuatan obat. Masa pembuatan obat itu kalau pas beda ya sama ED ya. Kalau ED masa expired obat, itu masa pembuatan obat. Mungkin anggapan orang awam kalau nggak jeli ya memang dikirain obat itu sudah ED, padahal itu padahal itu obat masa pembuatan obat gitu. Oke, jadi artinya ketika kita beli obat, masa obat ini dibuat, dicetak tanggal di pabriknya tahun berapa, bulan berapa ketahuan ya? Ada. Gitu. Tapi kan setelah dibuka nanti kan itu punya masa kadaluarsa tersendiri gitu. Nah, itu namanya PUD. PUD itu tadi. Oke. Gitu.
Jadi kelihatan ketika obat itu diproduksi dan kelihatan juga nanti ini masa expired atau tidak boleh digunakan itu kapan sudah kelihatan semua ya. Oke, yang sudah bergabung ini dari Taiwan ternyata mohon dibuatkan grup karena grup saya hilang. Oke, nanti kami akan sampaikan ke manajemen, Mbak ya. Terima kasih setelah sedang stay tune di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Dan untuk yang bergabung kembali, SMS WhatsApp masih saya pantau terus Mitra Pasya. Jadi Anda juga bisa bergabung. Kalau SMS WhatsApp silahkan di 085277 999 101. Sementara untuk telepon, nah ini baru bisa Anda gunakan di 0295 385 877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Mulyono. Oke, sebentar, saya coba cerna dulu ini Mbak. Ini menanyakan tentang berkaitan obat yang kita beli di apotek yang serbuk. Ini terkadang begini, yang serbuk ini terkadang kan tidak bisa masuk ke anak 100% Mbak. Kadang itu anak yang diencerkan dengan air itu loh, yang yang pakai sendok kecil itu. Anaknya kadang itu nampe atau nampol, tinggal setengah atau yang masuk cuma dimuntahkan kembali. Karena anak saya ini sedang sakit, baru saja berobat ke dokter spesialis anak. Nah ini bagaimana, apakah tak racik lagi, ngambil bungkusan lagi supaya dia minum, atau nunggu waktunya lagi atau kita minumkan lagi? Karena tadi yang masuk hanya sekian persennya, mungkin hanya 15% yang masuk ini, kadang dilepeh kembali. Nah itu bagaimana ini solusinya? Sebetulnya tidak ada kaitannya, tapi nggak apa-apa kita jawab ini. Silakan Mbak, monggo. Menurut Pak saya, Mulyono. Kalau menurut saya sih, untuk mempermudahkan anak-anak ya, memang anak-anak emang seringnya melepeh atau memuntahkan obat. PR tersendiri untuk orang gitu tuanya, ya. Kadang sampai dipegangin tangan kakinya, nah kayak gitu. Digebok kalau bisa mati ya. Ada alat itu sih yang kayak pipet. Nah, pipet itu nanti kan ada, kalau misal dibuat puyer sama sirup ya, nanti kan diaduk-aduk terus pengambilannya pakai pipet. Oh bisa itu ternyata ya? Pakai pipet obat. Nah itu kan mempermudahkan daripada pakai sendok nanti tumpah. Nah gitu kan. Kalau pakai pipet kan kalau udah masuk mulut langsung dipecet aja kan, udah kayak gitu. Terus apabila dimuntahkan, nah lihat-lihat sih muntahnya. Kalau terlihat muntah langsung dimuntahkan, belum masuk ke dalam saluran cerna misal, itu bisa diminumkan kembali. Tapi kalau sudah masuk misal 1 jam atau setengah jam yang lain, setengah jam sebelumnya, nah itu bisa diberikan untuk waktu yang selanjutnya gitu sih. Oke, Pak Mulyono semoga bersabar ya, karena memang ini PR orang tua ya, karena memang masa-masa sulit ketika anak sakit ini harus gebok 2 orang ini supaya obatnya betul-betul masuk ini. Baik, untuk Anda mitra pasien yang bergabung, Pak Mulyono semoga anaknya Ananda lekas sembuh ya. Dan untuk yang bergabung silakan boleh SMS WhatsApp kami terima di 085277 999 101. Kemudian untuk teleponnya di 0295 385 877. Yang sudah bergabung kembali ada dari Mas Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susilo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sedikit nggak ada hubungannya ini tentang tulisan-tulisan yang seperti tulisan dokter itu, kok apoteker bisa membaca, itu bagaimana triknya ya? Apakah itu ilmu titan atau apa? Mereknya macam-macam ini. Tulisan dokter kenapa bisa baca? Ini silahkan kalau mau menjawab, silahkan ini Mbak. Terima kasih. Emang tulisan dokter itu bermacam-macam ya, di rumah sakit terlebih ya. Ya karena mungkin kebiasaan ya, itu kebiasaan membaca kulino melayani obat itu. Terus sudah itu merek obat yang Mbak tulisannya gitu ya? Ya ini apa? Nama obat. Ya nama obat kayak gitu. Karena udah terbiasa, itu aja sih. Tapi kadang memang juga pernah sih kami juga kesulitan untuk membaca resep dokter. Kemudian kita tanya dengan teman sejawat yang lain di rumah sakit yang lain yang bersangkutan kayak gitu. Misal ada pasien bawa kopi resep nih obat A, tapi kita nggak bisa membaca resepnya. Misal dari rumah sakit B gitu. Kita saling konfirmasi sama apoteker sana apakah bisa membaca kayak gitu.
Jadi ya tidak semuanya apoteker itu langsung Selalu wah bisa bisa membaca selalu sih, bisa membaca, tidak. Tapi emang satu kebiasaan, yang dua jika emang itu tidak terbaca atau menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda antara yang menjaga di apotek itu ya istilahnya antar teman berbeda, lebih baik istilahnya ya konsultasi istilahnya konsul dulu ke dokternya. Dok, ini dengan aturannya ada kayak gimana, tanya ini apakah benar ini yang dituju obatnya, apakah ini sesuai dosisnya, seperti itu. Jadinya adalah saling cross check aja antar dokter dan apoteker gitu. Makanya dokter sama apoteker kan harus kerjasama dengan baik gitu ya, gitu. Karena ya kita saling membutuhkan. Kalau jika ada kurang pas di tulisannya, meskipun seperti itu ya kita harus konsultasi. Kalau emang nggak bisa, kalau udah bisa ya udah karena kebiasaan itu gitu. Oke. Nah, Mitra Pas jangan dibaca sendiri kemudian dibeli di warung karena memang ini butuh keahlian Mitra Pas ya. Oke. Yang sudah bergabung kembali ada dari Mbak Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata obat ini masa durasinya 3 bulan sampai 6 bulanan ya Mbak ya, karena terkadang saya juga beli obat kemudian tulisannya tuh sulit untuk dibaca karena mungkin tergores ataupun apa. Mohon pencerahannya Mbak dari Mbak Atin atau Bu Atin, monggo. Oke. Dalam sediaan obat sendiri ada beberapa macam ya. Itu ada misal ada puyer atau kapsul. Itu tablet ini Mbak ya, biasanya yang sering ya. Iya. Itu 1 bulan setelah diracik. Tablet tapi yang dimasukkan ke dalam kapsul. Yang diracik toh. Nah, itu maksimal 1 bulan setelah diracik. Kemudian ada yang kayak sirup sediaan oral yang mengandung air. Itu tidak lebih dari 14 hari dan simpannya itu di kulkas bawah. Di kulkas dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian ada yang kayak salep, krim, gel, itu tidak lebih dari 30 hari. Hanya 1 bulan ya? 1 bulan saja. Terus ada yang kayak tetes mata. Tetes mata itu yang mini dos yang kecil-kecil, banyak itu 1 box, biasanya itu ada kayak 5 apa 6 gitu isinya. Itu cuma 1 botolnya itu cuma 3 hari saja setelah dibuka. Setelah 3 hari dibuka bisa dibuang, diganti yang lain. Terus kemudian ada tetes mata atau tetes telinga, itu maksimal cuma 28 hari setelah dibuka. Kemudian ada insulin, yang pasien-pasien yang menggunakan insulin yang DM tipe 2 atau tipe 1 itu apabila sudah ditusuk jarum, itu penyimpanannya bisa di suhu luar, jangan terkena sinar matahari langsung. Itu 28 hari setelah apabila insulin belum ditusuk sama jarum, itu mengikuti expired yang tertera di kemasan. Edit tadi ya, Mbak? Dengan penyimpanan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian ada sediaan sirup kering. Sediaan sirup kering apabila kayak tadi ya, kayak obat-obat sirup biasa kayak tadi, itu 14 hari. Tapi yang sirup kering seperti ada antibiotiknya, itu harus diencerkan dengan air. Itu mengikuti kemasan. Biasanya sih kemasannya itu 7 hari setelah dibuka harus dibuang. Walaupun itu kondisinya masih, itu tetap harus dibuang, nggak bisa digunakan lagi. Oke. Ini kalau repot misalkan belinya di warung-warung karena ada obat yang dijual di warung seperti obat sakit kepala dan segala macam. Ini yang punya warung ini kadang kan nggak ngerti karena bukan apotek, karena dijual bebas. Ini itu juga termasuk obat sediaan ya Mbak ini? Iya. Oke. Kalau seperti itu, ini bagaimana? Apakah ada tanggalnya juga ini di tiap tabletnya? Karena biasanya orang beli obat 1 terus baru digunting seperti itu. Oke. Kalau obat warung itu istilahnya obat itu sebenarnya kan ada macam-macam ya. Obat yang ada labelnya biru, hijau, merah. Nah, yang mana yang bisa dijual di warung, mana yang harus dijual di apotek, mana yang bisa dijual di toko obat, itu kan
golongannya beda-beda. Nah, di situ seharusnya emang kalau emang obat-obat yang biasanya di warung digunting gitu ya, itu ya solusinya untuk saat itu ya lebih baik menggunting yang tidak ada potongan expirednya. Jadinya nanti sisanya itu masih tertinggal tulisan ED-nya itu. Kan itu lebih aman. Kalau nanti sudah terpotong itu tulisan expired date-nya dan sudah dijualkan ya, itu nanti sisanya wah bingung nih kalau ditanya apakah ini masih bisa dijual lagi atau enggak. Nah itu jadinya saat penggunaan obat apalagi yang menggunaan obat yang berbulan-bulan di rumah atau apa, lebih baik kita memotongnya dari yang tidak istilahnya memotongnya itu tidak ini ada tulisannya tadi. Iya, ada tulisannya karena itu nanti untuk niteni istilahnya kayak gitu. Nah, itu yang kalau solusi jika emang di warung itu harus jual masih menjual obat. Tapi di sini juga di garis bawahi di warung itu ada tertentu juga obat-obat mana yang harus masih bisa dijual, mana yang tidak boleh dijual gitu kan, ada batas-batasannya gitu, ada golongan-golongannya sendiri-sendiri gitu. Saya tidak tahu apakah kalau di kampung-kampung masih ada yang jual seperti itu. Kalau misalkan sakit kepala beli kayak obat B di warungnya siapa gitu, masih ada ya Mbak seperti yang jual. Kemudian hanya beli satu atau dua tablet satu pil gitu, masih ada ya? Masih ada ya. Oke. Dan ini yang jangan sampai obat yang sudah kadaluarsa dijual nanti repot ya. Gitu. Jadinya kan ya kita meskipun di warung menjual obat misalnya apalah merek tertentu kayak gitu kan ya, enak kita yang beli juga bisa sehat, kita juga punya untung untuk jual kayak gitu kan, nggak merugikan, udahlah dijual aja meskipun nggak tahu expirednya, yang penting lakukan, nggak boleh kayak gitu juga gitu, biar repot juga ini ya. Oke, Mbak, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mungkin ada beberapa poin penting yang ingin Anda tekankan, monggo. Oke. Jadi di sini saya coba untuk menyimpulkan ED dan BUD itu sebenarnya sama-sama menentukan batasan waktu suatu produk obat ya. Masih berada dalam keadaan stabil. Ingat, dalam keadaan stabil. Jika emang obat itu gak stabil atau ada perubahan ya, meskipun ED dan BUD itu panjang, ya jangan digunakan. Nah itu, yang membedakan adalah ED dan BUD itu tadi. Kalau ED dari pabrik sebelum kemasan itu dibuka, kalau BUD itu setelah kemasan itu dibuka dari kemasan primernya. Jadi tanyakanlah kepada apoteker tentang BUD atau masa kadaluarsa obat setelah dibuka dari kemasan primernya tersebut, karena apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional atau tenaga farmasi yang memberikan obat kepada saudara tersebut, yang bertanggung jawab memberikan produk obat yang berkualitas kepada pasien dari mulai penyerahan, simpan, dan digunakan oleh pasien tersebut, sehingga akan aman dan tercapai terapi secara maksimal seperti itu. Nah, makanya gunakanlah obat secara tepat, bijak, dan baca informasi dengan cermat. Itu pesan dari saya. Oke, ingin nambahin Mbak, silakan. Udah cukup. Oh, udah cukup ya. Dan Mitra Pas, memang untuk event atau talkshow semacam ini bisa Anda simak setiap hari Selasa, itu bergantian Mitra Pas. Makanya tadi saya sempat salah ya. Kadang ada teman-teman dari ahli gizi. Nah, untuk kali ini dari IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Memang kita jatah sehingga masing-masing ini punya peranan penting dan ini memberikan edukasi ya. Sekarang kita tahu bagaimana untuk memberlakukan obat. Kita tahu expirednya kapan, karena expired tidak hanya tertera di kemasan saja, tetapi setelah dibuka ini juga ada aturan mainnya. Ini bisa ditanyakan ke apoteker ketika Anda beli obat, ketika ada saudara yang sedang sakit. Matur suwun lho Mbak, sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Salam kami untuk rekan-rekan yang sekarang sedang bertugas di Rumah Sakit Islam Pati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Sehat terus Mbak, karena memang keadaannya seperti ini ya. Oke, maskeran terus ini ya. Baik, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mitra Pas, tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan tadi baru saja Anda simak Sehati ya, sehat bersama IAI Pati.
dan membahas tentang kupas tuntas masa kadaluarsa obat bersama narasumber Apoteker Anfa Nurul Ulia Sarjana Farmasi dan Apoteker Horina Sari Yunensa Sarjana Farmasi. Saya Arifan Ili mohon undur diri, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama Sehati, Sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Sampai jumpa di talkshow berikutnya.